kenapa Farhan tidak naik ke sekolah? Oh, minta izin. Baiklah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita melakukan tes breaking. Karena tidak menutup kemungkinan kalian belajar mulai dari pagi sampai hari ini. Jadi kalian capek dan perlu perenggangan. Ayo semuanya berdiri. Ya, jadi caranya ikuti gerakan orang yang berkostum ayam. Jadi ini sering digunakan dalam kecerdasan artifisial ada materi yang berjudul berpikir komputasional. Jadi mungkin dari anak-anak ada yang pernah dengar tentang berpikir komputasional? Pernah dengar? Tidak pernah dengar? Jadi pernahkah kamu menyelesaikan masalah sendiri? Saya ingin tanya, ayo siapa di sini yang pernah memiliki masalah, kemudian dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya? Ada yang sudah pernah melakukan seperti itu? Masalah apa? Jadi masalah itu banyak. Contohnya pernah berkelahi sama temannya, berkelahi, tidak antri pada saat belanja di kantin, itu juga masalah. Terlambat masuk kelas, terlambat bangun pagi. Siapa yang sudah terlambat bangun pagi? Terlambat ke sekolah. Jadi pasti kalian pernah memiliki masalah. Bagaimana saya kasih satu masalah, misalnya terlambat bangun pagi. Bagaimana caranya supaya tidak bangun pagi? Ada yang bisa jawab? Apa yang dilakukan sehingga bisa bangun pagi? Tidak begadang. Ya, betul sekali, tidak begadang. Kalau pemain tidak bangun pagi, bagaimana caranya supaya bangun pagi? Jangan begadang. Karena begadang bisa membuat kita lambat bangun. Jadi adapun capaian pembelajaran kita ialah di mana kalian harus berpikir komputasional dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah ada 4. Yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua menjelaskan manfaat berpikir komputasional. Yang ketiga menyebutkan ciri-ciri berpikir komputasional. Dan yang keempat menerapkan strategi berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Ya, ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekarang saya ingin bagi kelompok, bagi menjadi 3 kelompok. 3 ini kelompok, ya cukup ini saja. 1, 2, 3. Kelompok lagi 1, kelompok ini 2, kelompok 3 ini. Ayo susun fungsinya sekarang. Kita alami di sekolah kita. Jadi masalah ini sering kita lakukan di masalah saya.
Ini singkatannya LISA. Apa artinya LISA? Lihat sampah ambil. Artinya ada. Ini juga masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Kita diganting. Nah, siapa yang pernah mengalami? Misalnya Oki beli nasi kuning sama yang orang, ada antri sih dulu tahu. Nah, itu sering masalah juga itu. Yang kedua masalah yang sering ditemukan ialah anak-anak. Ya ini kita masuk pada inti pembelajaran kita. Jadi pengertian berpikir komputasional itu ialah kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang logis dan sistematis. Artinya kita sendiri yang pikir bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita. Ya, misalnya kita punya masalah, kita pikir sendiri bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita. Ini bukan berarti harus melakukan kayak komputer, tetapi sama caranya komputer menyelesaikan masalah. Itu caranya berpikir komputasional. Adapun manfaat berpikir komputasional ada 4 manfaatnya. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari dengan lebih mudah. Jadi kalau ada masalah kita mampu menyelesaikan masalah kita sehari-hari dengan lebih gampang diselesaikan. Yang kedua, melatih cara berpikir logis dan terstruktur. Yang ketiga, membantu dalam membuat keputusan. Terkadang kita melakukan masalah itu kita tidak tahu keputusan apa yang harus dilakukan, tapi setelah kita paham tentang berpikir komputasional, maka kita akan mampu menyelesaikan masalah dengan keputusan yang lebih baik. Dan yang keempat, manfaatnya itu dapat digunakan dalam pelajaran dan kehidupan nyata. Misalnya dalam pelajaran ada soal yang sulit, matematika, kita selesaikan dengan cara belajar atau menonton tutorialnya di YouTube, cara menyelesaikan rumus-rumus. Yang selanjutnya, ciri-ciri berpikir komputasional. Adapun ciri-ciri berpikir komputasional adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian lebih kecil. Kalau ada masalah yang kita alami itu kita bagi dulu kecil-kecil. Karena kalau besar masalah tidak bisa sulit, tapi setelah kita bagi-bagi kita kecil-kecil toh, kita bisa memecahkan masalah kita sendiri. Yang kedua, mengenali pola yang berulang. Yang ketiga, mengambil informasi penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Dan yang keempat, membuat langkah-langkah atau aturan yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita sendiri yang membuat langkah-langkahnya, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah kita. Ini 4 strategi berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Biasa dekomposisi artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Nah, contohnya saat kamu ingin membuat jus jeruk atau Milo es, kopi stop. Nah, caranya, langkahnya ambil dulu jeruk atau ambil dulu Milo. Nah, kemudian ambil gunting, digunting. Kalau tidak ada gunting, gigi. Atau itu cara-caranya. Kemudian kalau kita mau membuat es jeruk, ambil dulu jeruknya, kemudian dikupas. Setelah dikupas, diperas, lalu tuangkan dalam gelas. Itu caranya untuk membuat membagi bagian-bagian kecil dibagi. Yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition, artinya mencari kesamaan atau pola yang berulang. Dari beberapa kasus, contohnya kalau kamu melihat banyak teman yang lupa bawa buku saat hari Jumat, berarti ada pola tertentu yang perlu dicari solusinya. Misalnya pada hari Senin ada yang lupa bawa buku bahasa Indonesia, berarti kita cari dulu masalahnya, bilang kenapa yang lupa bawa buku bahasa Indonesia. Lalu ternyata pada malam hari dia lupa sama roster. Dia roster nggak apa dipelajari besok. Yang ketiga, abstraksi. Yang dimaksud abstraksi, dia mengambil informasi penting saja, kemudian yang tidak penting diabaikan. Contohnya kita belajar tumbuh-tumbuhan, kamu fokus pada bagian penting seperti akar, batang, daun.
tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan, kemudian ada potnya. Jadi kalau belajar kita tentang tumbuhan, kita perhatikan saja tumbuhannya. Aja memperhatikan pokna, kan jana pokna, suatu celah. Bukan itu yang dipelajari. Kan kita belajar tumbuhan, jadi yang kita amati itu tumbuhan. Misalnya begini, ada tumbuhan, ada bunganya, ada daunnya, ada bunganya. Jadi yang kita perhatikan itu ini saja. Karena belajar di tumbuhan, ini saja yang kita perhatikan, kita amati. Oh, ada daunnya, ada batangnya, ada bunganya. Tidak perlu kita amati bentuknya, warnanya. Karena bukan itu yang dipelajari. Dan yang keempat, tentang algoritma. Apa yang dimaksud algoritma ialah langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk konstitusional. Kegiatan selanjutnya ialah ada di LKPD yang saya bagikan tadi untuk dikerjakan. Kita berembuk dengan kelompok masing-masing, kemudian kita isi jawabannya yang sesuai. Dari lembar kerja yang saya bagikan itu, kita mencari masalah. Kita mencari masalah apa yang kita temukan di sekolah atau di rumah. Masalah apa kita cari? Itu masalah ada di sini. Kelompok 1 ya, cari masalah. Kelompok 2 cari masalah. Yang kelompok 3 cari masalah. Ini masalahnya. Tanya dulu kelompok 1, apa masalahnya yang ditemukan kelompok 1? Masalah tentang apa? Siswa? Oh, siswa sering terlambat masuk kelas. Itu masalahnya kelompok 1. Kalau kelompok 2, masalah apa yang ditemukan di sekolah? Ya, oh, masalah pada kelompok 2 yang ditemukan ialah masalah tentang membuang sampah sembarangan di sekolah. Kalau kelompok 3, masalah apa yang ditemukan? Oh, siswa jarang mengerjakan tugas sekolah. Ya. Jadi kalau kita menemukan masalah, kita cari di situ apa penyelesaian dekomposisi, memecahkan masalah bagaimana. Kalian telah selesai mengerjakan tugas yang diberikan. Sekarang kalau selesai, masing-masing kelompok harus mempresentasikan di depan. Jadi ada 3 orang dari setiap kelompok maju ke depan, kemudian membacakan hasil diskusinya tentang cara menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Masalah siswa sering terlambat masuk sekolah. Dekomposisi. Siswa bangun kesiangan. Tidak semangat berangkat sekolah. Jarak rumah jauh. Tidak ada transportasi. Orang tua tidak mengingatkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Akila Syifa Ramadhani. Nama saya Andi Rizky Ramadhani Arsa. Nama saya Airin Rizkia Putri. Masalah yang dihadapi: siswa membuang sampah sembarangan. Dekomposisi.
tidak tahu tempat sampah, malas buang sampah ke tempatnya, tidak paham dampak dari buang sampah sembarangan. Pengenalan pola, banyak sampah ditemukan setelah jam istirahat, sering terjadi di sekitar kantin dan halaman. Siswa membuang sampah saat berada di abstraksi ini masalah. Kebiasaan dan kurangnya kesadaran lingkungan, fokus pada perubahan bagi perilaku. Algoritma, langkah solusi. Pertama, pasang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah siswa jarang mengerjakan tugas. Jadi komposisi, siswa lupa mengerjakan tugas. Dan lupa mengerjakan diriman dan ada penggunaan pemikiran dari kedua. Pengenalan pola, siswa tidak mengerjakan tugas biasanya tidak memperhatikan saat pelajaran. Masalah ini lebih sering terjadi saat tugas membutuhkan esok hari. Terjadi pada siswa yang kurang disiplin. Ya, jadi setelah kita melakukan presentasi, ya, kita telah tahu masalah-masalah apa yang ada ya kita temukan di sekolah kita maupun di rumah kita, dan kita telah tahu cara menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berpikir. Jadi setelah kita diskusi dan presentasi, sekarang masing-masing siswa mencatat apa yang kalian pelajari hari ini. Dan hari ini banyak yang kalian pelajari tentang berpikir komputasional. Jadi setelah kita menulis refleksi kita tentang apa yang kalian pelajari, tentu banyak yang kalian pelajari. Ada yang menulis tentang saya belajar cara menyelesaikan masalah saya, ada yang menulis jika saya melihat sampah saya langsung membuatnya dan lain sebagainya. Jadi tugas kalian di rumah, nanti kalian ulang di rumah. Ini tugas yang harus kalian kerjakan. Ya, tugasnya coba temukan masalah di rumah. Apa yang ada di rumah, kemudian pecahkan masalah itu dengan berpikir komputasional. Saya beri satu contoh, misalnya masalah piring yang menumpuk di tempat cuci piring. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah? Tulis. Jadi setelah kita belajar hari ini, tentu banyak yang kalian pelajari. Untuknya itu, untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya mengajak para siswa dan siswi untuk membaca doa. Doa yang kita bacakan ialah surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.